warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum menonton video kami, jangan lupa untuk Like, komen, share, untuk menunjang nilai kami. langsung saja, mari kita lanjut. Alat yang digunakan untuk praktek difusi gas cair dan osmosis ada gelas kaca, gelas plastik sebanyak 4, pipet, kertas lakmus biru dan merah, pipet tetes, lidi 40 cm, pisau, penggaris, dan sendok. Kemudian bahannya ada kentang, metilen blue, larutan NaOH, larutan HCl, garam, kapas, dan juga air. selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas kaca sebanyak 200 ml. Lalu ditesesi dengan Metilen blue. Pada menit pertama hingga menit ketiga, kami masih mendapati metilen blue yang menggumpal dan tidak menyebar ke seluruh air gelas. Dan inilah hasil yang kami dapatkan setelah menit kelima. Itulah praktek difusi cair. Selanjutnya, kita beralih ke difusi gas. Pertama-tama menyambungkan pipet hingga berbentuk memanjang, lalu menggunting kertas lakmus biru dan merah masing-masing berukuran 1 cm dan menggulungnya. Selanjutnya memasukkan kertas lakmus merah ke ujung kanan pipet dan kertas lakmus biru ke ujung kiri pipet dengan menggunakan lidi sebagai alat bantu. Memasukkan 5 buah kertas lakmus dan masing-masing setiap satu lakmus memiliki jarak 5 cm. Lalu menyumbat kedua ujung pipet dengan menggunakan kapas. Kapas di kedua ujung pipet bersamaan ditetesi dengan larutan HCl sebanyak 5 tetes. Setelah menunggu sekitar 1,5 jam, salah satu kertas lakmus warna biru yang berada paling dekat dengan kapas berubah warna secara sempurna. Begitu pula seterusnya dengan kertas lakmus kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Percobaan berikutnya dengan larutan NaOH dengan menggunakan rangkaian pipet dan kertas lakmus yang sama. Hasilnya, semua lakmus merah dan biru tidak memiliki perubahan warna. Selanjutnya, kita beralih ke praktek osmosis. Hal pertama yang kita lakukan adalah memotong kentang menjadi 12 bagian dan dimasukkan ke dalam 4 gelas yang berbeda. Gelas A berisi 200 ml air tanpa campuran apapun, gelas B ditambahkan dengan 1 sendok garam, gelas C ditambahkan dengan 2 sendok garam, dan gelas D ditambahkan dengan 3 sendok garam. Diaduk hingga larut, lalu memasukkan 3 potong kentang pada setiap gelas, lalu diamati dan didiamkan selama 24 jam. Dan inilah hasil yang kami peroleh setelah kentang didiamkan selama 24 jam. Kentang pada gelas A yang masih segar dan berwarna kuning pucat dengan air yang tampak jernih menjadi bertekstur keras dan berwarna kuning lebih pucat dengan air rendaman tampak lebih kuning dan keruh. Pada gelas B yang awalnya masih segar dengan warna kuning pucat dan air yang tampak agak keruh menjadi bertekstur agak lembek berwarna kuning sangat pucat dengan air rendaman tampak agak keruh. Selanjutnya pada gelas C, kentang yang masih segar berwarna kuning pucat dan air tampak keruh menjadi kentang dengan tekstur yang lebih lembek dari gelas B dan berwarna kuning pucat dengan garis kecoklatan. Terakhir pada gelas D yang awalnya kentang masih segar berwarna kuning pucat dan air tampak sangat keruh menjadi kentang bertekstur sangat lembek dan berwarna kuning sangat pucat dengan garis kecoklatan dan kotoran terlihat pada bagian dasar gelas.
Itulah hasil kami pada praktek difusi. Mari kita bergeser pada praktek selanjutnya. Hal yang harus disiapkan dalam melakukan praktikum yaitu adalah alat dan bahan. Yang pertama alat yaitu toples, pipet tetes, silet, tisu, sarung tangan, karton, dan jarum pentul. Dan bahan yang digunakan yaitu katak dan alkohol 70%. Yang pertama, mengamati katak sebelum dibeda mulai dari ujung anterior sampai kepada ujung posterior. Kemudian, masukkan alkohol ke dalam katak bertujuan untuk membius katak terlebih dahulu sebelum kita bedah. Kemudian jangan lupa tutup toples katak agar katak tidak melompat keluar. Tunggu sampai katak benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian bersihkan tempat yang akan ditempati untuk eksekusi katak. Bersihkan dengan alkohol supaya lebih steril. Kemudian keluarkan katak dari toples. Jangan lupa untuk urut-urut terlebih dahulu. selanjutnya merentangkan katak di atas meja kerja dengan posisi bagian ventral berada pada bagian atas. Memulai pembedahan pada bagian posterior dengan cara membuat sebekan secara melintang pada bagian abdomen di atas bagian kloaka, lalu membuka kulit dan otot yang melindungi organ visceral. Lalu mengamati sistem pencernaan, sirkulasi, respirasi, dan aurogenitalia, lalu menggambarkan hasilnya. Dan inilah hasil pengamatan yang kami gambarkan. Selanjutnya, praktek kebakaan. Pertama, ciri sifat baka, lesung dagu. Ini daun telinga menggantung. Menunjukkan sifat yang dominan. Ibu jari tangan kiri berada di sebelah atas ketika jari-jari kedua tangan ditautkan, menunjukkan sifat yang dominan. Lidah dapat digulung memanjang, menunjukkan sifat yang dominan. Juga dapat dilipat, menunjukkan sifat dominan. Memiliki lesung pipi merupakan sifat dominan. Gigi seri pada bagian depan gigi celah menunjukkan sifat yang dominan. Rambut dahi menjorok menunjukkan sifat dominan. Rambut pada dua ruas jari menunjukkan sifat dominan.
Hasil yang kami peroleh dari pengamatan kebakaan di kelompok kami, yaitu kelompok 4, adalah 3 orang memiliki lesung dagu, 4 orang memiliki anak daun telinga menggantung, 3 orang memiliki ibu jari tangan kiri di atas, 1 orang memiliki ruas jari kelingking terujung menyerong ke dalam, 6 orang memiliki lidah yang dapat dilipat, 4 orang memiliki rambut dahi menjorok, 3 orang memiliki rambut pada 2 ruas jari, 4 orang memiliki lesung pipi, 5 orang memiliki lidah yang dapat digulung memanjang, dan tidak ada yang memiliki gigi seri atas yang bercelah. Itulah hasil dari pengamatan kami. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.